Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Nuridaya dari jurusan Teknik Elektro. Pada saat ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Membangun Bangsa dengan Menerapkan Bahasa Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Negara Indonesia adalah negara berkembang di dunia yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama. Sebagai negara yang majemuk dan banyak memiliki perbedaan, menjadi kelebihan dan itu pun sekaligus kelemahan yang jika perbedaan tersebut dikedepankan. Dari letak geografis, posisi wilayah negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Terletak antara benua Asia dan benua Australia, serta juga antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Letak yang sangat strategis karena merupakan sebagai persimpangan lalu lintas dunia dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia itu sendiri. Dari beberapa keadaan di atas, Indonesia memiliki potensi konflik yang tinggi, baik itu konflik yang bersifat eksternal maupun internal. Dan disinilah perlu adanya satu kesamaan yang bisa mempersatukan Indonesia tanpa mengedepankan perbedaan untuk memperkokoh rasa nasionalisme dan setia untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman-ancaman negara luar dalam bentuk apapun. Di sini ada kedudukan bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dibakukan. Pembakuan itu terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar, itu disebutkan maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia punya 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, kesukuan ke dalam satu masyarakat nasional. Dan yang keempat, sebagai alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa lanjut. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar Agustus tahun 2002. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah.
Dengan demikian, bahasa Indonesia juga bahasa daerah memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Peranan bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan sekecil-kecilnya, sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Keterangan yang saling berhubungan dan mudah dipahami oleh pembaca yaitu yang pertama, ringkas. Bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan uraian yang padat, tetapi tidak memendekkan atau menggunakan akronim, lebih-lebih yang tidak dikenal umum. Lengkap, bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak membiarkan pembaca bertanya-tanya tentang maksud suatu pernyataan. Sebaliknya, yang sudah nyata atau tidak perlu diulang-ulang atau diberi tekanan khusus. Semua data yang perlu haruslah ada, sedangkan yang berlebih-lebihan haruslah ditinggalkan. Yang ketiga, sederhana. Ditandai dengan kosakata yang tidak bermuluk-muluk dan sintaksis yang tidak berbelit-belit. 4. Keutuhan dan unity, yang dapat dilihat dari hubungan yang baik dan logis antara bagian-bagian karangan sehingga keseluruhan hubungan yang baik dan logis tetap tampak. Yang kelima, ketuntutan atau coherence, yang berarti adanya keterpautan makna di dalam suatu karya tulis. Keterpautan makna ini dapat dicapai dengan menyusun kalimat-kalimat logis dan kronologis, serta berdasarkan urutan pentingnya kalimat. Kalimat yang satu dapat diperjelas dengan makna kalimat yang lain, baik yang mendahului maupun yang mengikutinya. Yang keenam, tidak menggunakan implikatur. Suatu hal baru diterangkan sejelas mungkin tanpa menggunakan implikasi seperti yang banyak terdapat dalam bahasa lisan sehari-hari. Yang ketujuh, interferensi, yang akan mungkin dibuat oleh pembaca diarahkan oleh penulis, sehingga memungkinkan adanya interpretasi yang sama bagi para pembaca. Yang kedelapan, disediakan ringkasan isi agar terdapat kesesuaian antara penulis dan pembaca. Yang kesembilan, proposisi yang diciptakan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan pembaca. Yang kesepuluh, ketelitian, merupakan ciri khas ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri ini kita temukan pula dalam pengungkapan profesional, artinya penuturan dengan kata. Ketelitian tidak hanya menyangkut hal yang besar, tetapi hal yang kecil pun harus diperhatikan. Ketelitian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut penggunaan data, penerapan rumus, penerapan nama orang, nama tempat, dan nama alat, bahkan ejaan dan tanda baca. Ketelitian dalam pemakaian lambang dan satuan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Bahasa juga sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir, juga sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan dapat menghindarkan dari makna ganda atau salah tafsir, karena kata yang dipakai umumnya lebih bersifat denotatif daripada konotatif. Ungkapan yang dipakai sederhana tanpa basa-basi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dapat membuat pergeseran pada bahasa Indonesia, karena pada umumnya teknologi informasi yang ada. Dan ini adalah daftar referensinya. Sekian dan terima kasih presentasi yang saya berikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.